semuanya, perkenalkan nama saya Nada Salma Fauzia, absen 27 dari kelas 10C. Di sini saya akan membahas materi ekonomi kelas 10 bab 3, cara mengatasi masalah ekonomi. Pertama, menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. Bagaimana cara menentukan pilihan? Yang kedua, memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapat sesuatu. Biaya peluang dapat menjadi dasar pilihan. Selanjutnya, skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Prioritas 1, kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang. Prioritas 2, kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa depan. Dan prioritas ketiga, kebutuhan tersier. Selanjutnya, pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, bisa membuat pembukuan keuangan. Kedua, memonitor dan mengevaluasi secara berkala. Ketiga, membiasakan diri untuk menabung. Selanjutnya, mengatasi masalah ekonomi mikro. Menentukan masalah yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contohnya, memilih faktor produksi tenaga kerja. Bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang paling besar. Contohnya, kerjasama antar Apple dan Foxconn. Membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen. Menggunakan teknik analisis ekonomi mikro. Pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. Selanjutnya, mengatasi masalah ekonomi mikro. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka mempengaruhi jumlah uang yang beredar memperbaiki kinerja perekonomian. Contoh, menurunkan suku bunga. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan yang bertujuan memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya, sektor perpajakan. Yang ketiga, kebijakan dengan arah harga murah dan barang bermutu. Contoh, pemerintah menyediakan infrastruktur jalan yang baik. Selanjutnya, sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-cirinya, yang pertama, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun. Yang kedua, modal sedikit. Yang ketiga, pertukaran dilakukan dengan sistem barter. Yang keempat, belum mengenal pembagian kerja. Yang kelima, terikat tradisi. Yang keenam, tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-cirinya yang pertama, alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara. Yang kedua, rakyat tidak bebas memilih pekerjaan. Yang ketiga, kebijakan perekonomian diatur pemerintah. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Ciri-cirinya, yang pertama, semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Yang kedua, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Yang keempat, timbul persaingan dalam masyarakat. Yang kelima, setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Yang keenam, kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Yang terakhir, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Contohnya seperti ada di gambar.